Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada kuliah rekayasa rantai pasok. Pada pertemuan yang ketiga, kita bahas supply chain driver and matrix. Seperti biasa, di awal perkuliahan akan saya sampaikan tentang learning objective. Learning objective dari perkuliahan pagi hari ini adalah yang pertama, menjelaskan ukuran keuangan kunci dari kinerja perusahaan. Yang kedua adalah mengidentifikasi penggerak utama kinerja rantai pasok. Kemudian nanti mendiskusikan peran masing-masing driver atau penggerak dalam menciptakan kesesuaian strategis antara strategi rantai pasok dan strategi bersaing. Yang terakhir adalah menentukan metrik utama yang dapat melacak kinerja rantai pasok dalam kaitannya dengan setiap driver. Oke, yang pertama adalah kita bahas terkait dengan ukuran keuangan utama dari kinerja perusahaan. Ini contoh adalah data keuangan dari Amazon. Ada 3 tahun terakhir, 3 tahun mulai 2008 sampai 2010. Yang sisi ini, yang bagian ini adalah menjelaskan laporan laba rugi, sedangkan yang ini aset, liability, dan equity ini menjelaskan adalah neraca. Ya, di sini contohnya misalkan laba rugi. Ya, ini ada revenue, kemudian ada biaya-biaya, terus kemudian ada interest atau bunga, kemudian ada pajak, sehingga net income-nya adalah sekian. Ini net income. Kemudian untuk aset ada beberapa jenis aset, gitu ya, dan total asetnya adalah sekian. Kemudian liability juga ada account payable dan seterusnya. Di sini total liability-nya adalah sekian dan total stockholder equity atau ekuitasnya adalah sekian. Berarti ini nanti total liability ditambah stockholder equity pasti sama dengan total aset, gitu ya. Oke, ini gambaran data keuangan dari Amazon yang nanti akan kita gunakan data tersebut untuk menghitung tiap ukuran keuangan dalam mengukur kinerja perusahaan. Yang pertama adalah pengukuran kinerja keuangan. Berdasarkan perspektif pemegang saham, kita bisa menghitung yang namanya return on equity. Karena return on equity ini adalah merupakan ukuran ringkasan utama dari kinerja perusahaan tersebut. Nah, rumusnya adalah seperti ini, ROE sama dengan net income dibagi average shareholder equity. Mengacu pada data keuangan Amazon yang sebelumnya, itu bisa kita hitung untuk yang data 2009, ROI-nya adalah 902 dibagi 5.257, sehingga ROI-nya sama dengan 17,2%. Untuk yang 2010, dengan menggunakan rumus yang sama, didapatkan 16,8%. Ya. Kita bisa lihat data, contoh misalkan yang di 2008, net income dibagi shareholder. Ya. Di 2009 net income itu adalah ini 902, gitu ya. Kemudian shareholdernya adalah ini 5.257, gitu ya. Berikutnya untuk 2010 ini net income, kemudian ini adalah shareholder. Nah, berdasarkan data tersebut diperoleh masing-masing untuk tiap tahun adalah besarnya sekian. Berikutnya untuk pengukuran kinerja keuangan berikutnya kita bisa hitung menggunakan return on asset. Kalau return on asset ini mengukur pengembalian yang diperoleh dari setiap dolar yang diinvestasikan oleh perusahaan dalam bentuk aset. Ya. Untuk return on asset ini hitungannya adalah di sini earning before interest. Earning before interest ini sama dengan pendapatan sebelum bunga, ya, dibagi dengan total aset. Atau bisa juga dihitung dengan menggunakan rumus yang kedua, net income ditambah interest expenses dikalikan 1 minus tax rate-nya atau pajaknya, dibagi dengan
average total aset. Kalau berdasarkan data keuangan Amazon yang 2 tahun 2009-2010, kita bisa hitung ROA di sini 902 karena ini adalah net income-nya menggunakan rumus yang kedua ya. Kemudian ditambah 34 ini adalah interest expense, kemudian 1 minus 35% ini adalah rate pajaknya dibagi dengan total aset. Ya, sehingga didapat 6,7%. Ya. Sehingga kalau kita lihat data yang sebelumnya juga sama. Nanti kalian bisa lihat sendiri gitu ya. Mengulang lagi supaya ini perkuliahannya lancar. Saya hanya mencontohkan tadi yang ROE saja. Contoh ini tadi yang ROI juga sama kan, 902 ditambah 34 itu di sini interest expenses gitu kan. Kemudian dikalikan 1 minus 0,35 atau di sini asumsinya pajaknya 35% dibagi dengan total asetnya. Total asetnya adalah ini ya untuk 2009. Begitupun juga sama dengan penghitungan di 2010. Oke, sehingga didapatkan di sini ROA untuk 2009 adalah 6,7%, kemudian untuk 2010 6,26%. Ya. Oke, berikutnya adalah ukuran berikutnya kita bisa menggunakan yang namanya APT. APT ini adalah rasio yang cukup penting dalam menentukan leverage keuangan dari suatu perusahaan. APT ini adalah perputaran hutang gitu ya, atau account payable turnover gitu ya. Account payable turnover. Seperti yang sudah Anda pelajari di analisis estimasi biaya, account payable itu adalah hutang dagang gitu ya. Oke. Untuk menghitung APT, kita bisa menggunakan rumus berikut ya. Di sini kita bisa menggunakan cost of goods sold dibagi dengan account payable. Cost of goods sold ini adalah harga pokok penjualan. Ya, nanti tolong Anda bedakan dengan cost of goods manufaktur. Kalau cost of goods manufaktur itu adalah harga pokok produksi. Perbedaannya cukup tipis di mana cost of goods sold dia mempertimbangkan inventory awal dan inventory akhir dari finish product. Sedangkan untuk cost of goods manufaktur atau harga pokok produksi, dia tidak mempertimbangkan inventory awal dan inventory akhir produk jadi. Tetapi dia mempertimbangkan inventory awal dan akhir dari bahan baku gitu ya. Itu perbedaan dasarnya. Kemudian dibagi dengan accounts payable. Accounts payable ini adalah tadi hutang dagang. Untuk kasus di data keuangan Amazon, kita bisa hitung untuk APT, dia account payable turnover adalah sama dengan di sini 18 cost of goods sold-nya. Kalau kita melihat data yang sebelumnya 18.978 dibagi 7.364 sehingga APT-nya adalah 2,58. Untuk di 2009 2010 menggunakan rumus yang sama didapat 2,56 ya. Nanti Anda bisa bandingkan gitu ya setelah kuliah, misalkan nanti dilihat dengan data yang tadi data keuangan dari Amazon. Sehingga di sini bisa diartikan Amazon secara efektif mendanai operasionalnya sendiri selama sekitar ini 52, maksudnya dalam 1 tahun kan 52 minggu gitu ya. Berarti 52 dibagi 2,56 itu sama dengan 20,31. Maksudnya di sini Amazon secara efektif dapat mendanai operasi sendiri selama 20,31 minggu gitu ya. Dengan menggunakan apa? Uang dari supplier. Nah, maksudnya gimana? Hutang dagang itu adalah kan gambarnya seperti ini. Perusahaan membeli gitu ya, barang dari supplier tetapi dengan kredit, tidak dengan tunai gitu. Sehingga apa? Perusahaan mempunyai hutang dagang.
Berarti di sini kan seolah-olah apa? Perusahaan menggunakan uang dari supplier kan. Menggunakan uang dari supplier untuk menjalankan usahanya karena kan dia tidak perlu mengeluarkan uang gitu ya. Sehingga di sini dengan nilai 2,56 gitu ya untuk 2010 seolah-olah di sini Amazon itu gitu ya selama 20,3 minggu itu menggunakan uang supplier untuk mendanai operasional perusahaannya gitu ya, karena berdasarkan nilai APT yang 2,56 itu adalah APT. Berikutnya adalah ini sama ROA, Return on Asset. Itu dapat dihitung dengan menggunakan formulasi lain, yaitu di sini adalah perkalian antara dua rasio, yaitu profit margin dan asset turnover. Nah, sehingga untuk lebih rincinya dalam rumus ini digambarkan seperti ini. Profit margin itu adalah earning before interest dibagi sales revenue. Sedangkan untuk asset turnover itu adalah sales revenue dibagi total aset. Nah, untuk kasus di sini saya ambil yang 2010 juga, hanya 2010 berdasarkan data keuangan dari Amazon. Itu profit margin adalah berdasarkan ini ya, earning before interest. Kita bisa mengacu earning before interest ini, cara menghitungnya adalah menggunakan ini, earning before interest, net income ditambah interest expense dikali dengan 1 minus tax rate gitu ya. Nah, sehingga di sini sama. Ini sebenarnya adalah apa? Sorry. Mana ini? Ya. Sehingga sebenarnya di situ apa? Net income gitu ya. Ini adalah net income, kemudian ini adalah interestnya, kemudian di sini 1 minus tax gitu ya, dibagi dengan sales revenue. Hasilnya adalah 3,44%. Untuk menghitung asset turnover sama kita menggunakan data 2010 dari Amazon. Di sini 34.204 dibagi 18.797. Sehingga didapat untuk aset turnover adalah 1,82%. Sehingga ROA dengan menggunakan perhitungan ini, profit margin dikalikan aset turnover, itu didapat 6,26%. Gitu ya. Nah, kemudian coba kita bandingkan dengan ROA penghitungan profit margin dikalikan asset turnover, hasilnya sekian, apakah sama dengan penghitungan yang sebelumnya? Ya. Untuk 2010 ROA adalah dengan menggunakan rumus ini sama 6,26%. Gitu ya. Oke, kemudian ukuran yang berikutnya adalah menggunakan yang namanya siklus cash to cash, gitu ya. Untuk apa? Ini merupakan ukuran kasar dari jumlah untuk mengukur jumlah waktu rata-rata dari saat uang tunai itu memasuki proses sebagai biaya untuk operasional supply chain hingga kembali menjadi pendapatan yang bisa dikumpulkan dari setiap pihak atau setiap stage dalam supply chain, gitu ya. Sehingga untuk menghitung cash to cash bisa menggunakan rumus berikut, gitu ya. Minus weeks payable itu adalah 1 per APT, 1 di sini ini adalah 1 tahun, ditambah weeks in inventory, 1 per inventory, 1 ini juga sama 1 tahun, weeks receivable itu adalah 1 per ART. Nah, untuk APT tadi sudah kita hitung di slide sebelumnya, gitu ya. APT itu adalah ini, cost of goods sold dibagi account payable. Sedangkan untuk inventory, gitu ya, ini kita hitung dengan menggunakan rumus ini, cost of goods sold dibagi inventory. Sedangkan untuk yang achieve, ini ART adalah achieve account receivable turnover, gitu ya. Account receivable turnover itu dihitung menggunakan sales revenue dibagi account receivable. Sehingga dengan menggunakan rumus ini kita bisa hitung. Di sini APT menggunakan data dari penghitungan sebelumnya 2,56. Kemudian berikutnya di sini ada inventory adalah
berdasarkan data keuangan 2010 Amazon, 26.000 sekian dibagi 3.000 sekian. Ini 3.000 adalah data inventory, gitu ya. Sedangkan ini cost of goods sold, sehingga didapat 8,3. ART adalah, ini adalah sales revenue-nya dibagi dengan account receivable 19,18. Nah, kemudian untuk menghitung cash to cash, ini adalah 1 dibagi APT, berarti 1 tahun itu 52 minggu dibagi APT. Berarti 52 minggu dibagi 2,56 adalah ini, minus, ini kan harus minus ya, minus 20,3, kemudian ditambah ini juga, 52 dibagi 8,3, 6,27 ditambah 2,71, ini adalah 52 dibagi 19,18, sehingga diperoleh hasil adalah minus 11 minggu. Berarti apa, cash to cash-nya adalah membutuhkan waktu 11 minggu. Oke, berikutnya setelah kita bahas tentang ukuran kinerja keuangan dari suatu perusahaan, kita kemudian bahas yang namanya driver of supply chain performance, gitu ya. Pendorong atau penggerak dari kinerja rantai pasok itu apa saja? Secara umum di sini ada 6, gitu ya. Ada 6 faktor. Yang pertama adalah facilities, inventory, transportation, information, sourcing, dan pricing. Untuk facilities, apa itu facilities? Facilities adalah lokasi secara fisik dari, gitu ya, jaringan rantai pasok, tempat produk itu disimpan, dirakit, dibuat, kemudian juga dikirim. Nah, kemudian yang kedua adalah inventory. Inventory di sini adalah semua bahan mentah, bahan baku, work in process, berarti barang setengah jadi ataupun barang jadi di dalam rantai pasok. Itu adalah inventory. Berikutnya adalah transportasi. Ini terkait dengan memindahkan inventory dari suatu titik ke titik yang lain dalam rantai pasok. Nah, driver berikutnya adalah information. Information ini terkait dengan data dan analisis mengenai apa? Fasilitas, inventory, transportasi, biaya, harga, dan konsumen di seluruh rantai pasok. Kemudian adalah sourcing. Sourcing adalah siapa yang akan melakukan aktivitas tertentu. Maksudnya di sini adalah aktivitas untuk memasok sumber daya di dalam anggota rantai pasok tersebut. Berikutnya adalah pricing. Pricing ini adalah penetapan harga. Berapa besar biaya yang akan dikenakan perusahaan untuk barang atau jasa yang disediakan dalam rantai pasok tersebut, plus apa, margin profit, gitu ya. Itu nanti adalah pricing. Oke, kita bahas satu persatu masing-masing driver dalam kinerja rantai pasok. Tapi sebelum kita bahas masing-masing driver tersebut, kita coba lihat kerangka untuk struktur dari driver. Kita lihat di sini, ya. Berarti di sini adalah gambarannya yang tertinggi dalam level strategis, gitu ya. Ada kompetitif strategi bersaing, kemudian ada strategi rantai pasok. Ini nanti yang menentukan, kemarin kita sudah bahas terkait dengan apa, efisiensi, ini terkait dengan cost, dan responsiveness terkait dengan lead time. Nah, kemudian ini nanti yang akan menentukan apa, struktur dari rantai pasok. Kemarin kita sudah bahas apa, push, pull, rantai supply chain, gitu ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada logistical driver. Gitu ya. Driver-driver yang mempengaruhi nantinya kinerja dari rantai pasok. Yang pertama adalah fasilitas, inventory, transportasi, dan keenam ini, dan semuanya saling berkaitan, gitu ya, untuk mendukung nantinya apa, strategi rantai pasok dan strategi bersaing dari perusahaan.
Oke, kita bahas yang pertama. Facilities. Peran facilities dalam rantai pasok di sini adalah menentukan apa? Lokasi. Berarti di sini terkait dengan di mana. Gitu ya. Nanti apa lokasi dari setiap stage dalam rantai pasok. Ya. Contohnya di mana nanti letak pabriknya, di mana letak gudangnya untuk menyimpan. Nah, itu adalah peran facility. Berikutnya peran yang terkait dengan rantai pasok. Berikutnya peran yang terkait dengan strategi bersaing. Pada saat kita bahas facility, selalu nanti akan terkait dengan economy of scale, gitu ya. Prioritasnya di sini adalah efisiensi biaya. Nah, berikutnya juga terkait dengan jumlah fasilitasnya. Semakin banyak jumlah fasilitas yang ada, biasanya semakin responsif, gitu ya. Berarti kalau prioritas dalam strategi bersaing itu adalah responsiveness, nah, biasanya cenderung apa? Jumlah fasilitasnya juga lebih banyak dengan menggunakan apa? Fasilitas yang lebih kecil, gitu ya. Sedangkan kebalikan, kalau efisiensi biasanya lebih fokusnya adalah jumlah fasilitasnya sedikit dengan fasilitas yang lebih besar. Oke. Berikutnya adalah komponen dari keputusan penentuan fasilitas. Yang pertama adalah terkait dengan penentuan kapasitas dari fasilitas tersebut. Nah, di sini adalah kelewat. Nah, ini dulu. Maaf, kelewat. Komponen dari keputusan fasilitasnya yang pertama adalah peran atau wewenang. Okay. Fleksibel, dedicated, atau kombinasi dari keduanya. Dedicated itu maksudnya ya sudah di tempat itu saja dengan misalkan kapasitas tertentu. Gitu. Kalau fleksibel ini bisa berpindah-pindah atau kemudian kapasitas itu bisa berubah-ubah. Atau kombinasi dari duanya, dedicated plus fleksibel. Kemudian peran yang kedua adalah terkait dengan fokus produk atau fokus fungsional. Gitu ya. Fokus terhadap produk atau fokus terhadap fungsional. Itu terkait dengan fasilitas. Contohnya adalah fokus terhadap produk, berarti fokus terhadap nantinya misalkan fasilitas gudang gitu ya, berarti penyimpanan gudangnya. Fokus pada fungsional berarti adalah misalkan kalau gudang itu nanti ada apa receiving gitu ya, storing, terus kemudian shipping. Itu adalah terkait dengan fungsi. Berikutnya adalah lokasi. Lokasi ini tentunya adalah di mana jadi fasilitas itu ditempatkan. Kemudian skemanya adalah sentralisasi atau desentralisasi. Kalau sentralisasi tadi jumlah fasilitasnya sedikit, kalau desentralisasi jumlah fasilitasnya banyak. Kemudian juga ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Di sini misalkan makroeconomic faktor, gitu ya, kualitas pekerja, kemudian biaya pekerja dan biaya untuk misalkan membangun atau investasi fasilitas, ketersediaan infrastruktur. Nah, kemudian kedekatan dengan pelanggan, kemudian lokasi terhadap fasilitas lain, dan juga pajak. Nah, faktor-faktor ini tentunya nanti akan mempengaruhi keputusan dalam menentukan lokasi dari sebuah fasilitas. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah kapasitas. Nah, kalau terkait dengan kapasitas, di sini kapasitas fasilitas untuk menjalankan fungsi yang dibutuhkan. Nah, sehingga di sini nanti kalau berdasarkan fungsi nanti kapasitas yang tersedia sebaiknya berapa. Terus berikutnya terkait dengan kapasitas yang berlebih.
Nah, jangan sampai kemudian fasilitas tersebut nanti memiliki kapasitas yang berlebih, nantinya akan boros gitu ya, mahal. Tetapi memang kemudian di sisi lain bisa responsif terhadap perubahan permintaan yang misalkan sangat fluktuatif gitu ya. Kebalikannya di sini kalau terkait dengan kapasitas yang kecil itu secara biaya lebih hemat tetapi kurang responsif gitu ya. Kalau misalkan tiba-tiba permintaannya melonjak drastis, dia tidak bisa segera memenuhi permintaannya gitu ya, karena keterbatasan kapasitas. Nah, semua ada tentunya turnover trade off-nya gitu ya. Trade off nanti kita akan bahas di berikutnya. Kemudian adalah metrik terkait dengan fasilitas. Nah, komponen untuk membuat keputusan terkait dengan fasilitas juga ada ukuran-ukuran lain yang terkait dengan fasilitas, yaitu misalkan tadi penentuan kapasitas, jadi sudah dibahas di slide sebelumnya. Kemudian utilisasi, sebisa mungkin kan utilisasinya ya mendekati 100% gitu ya. Berikutnya adalah terkait ukuran berikutnya adalah masalah waktu pemrosesan gitu ya, waktu idle, waktu setup, waktu down. Waktu down itu maksudnya waktu misalkan fasilitas itu mengalami kegagalan gitu. Misalkan listrik mati padahal kemudian cukup banyak gitu equipment yang membutuhkan energi listrik sehingga tidak bisa beroperasi. Kemudian metrik yang lain adalah biaya produksi per unitnya. Kemudian terkait dengan kerugian kualitas, kemudian terkait dengan aliran teoritis atau waktu siklus dari produksinya, kemudian waktu siklus rata-rata aktualnya. Semua ini nantinya ukuran-ukuran ini nanti akan membentuk konfigurasi gitu ya, konfigurasi fasilitas yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu. Contoh misalkan pada saat kapasitas ingin kecil berarti kan lebih inginnya efisien gitu ya, utilisasi tinggi, kemudian idle time 0 dan lain sebagainya. Ini nantinya juga akan ada biaya investasi tambahan misalkan terkait dengan jumlah fasilitas, misalkan material handling gitu ya, contoh misalkan forklift atau truk traktor atau material handling apapun juga gitu yang bisa misalkan mengurangi kerugian kualitas, bisa mengurangi waktu idle gitu ya, memperpendek waktu proses gitu ya, terus kemudian waktu siklus dalam produksi atau misalkan yang lain waktu siklus dalam pengelolaan warehouse gitu ya, seperti itu. Nah, berikutnya kita bahas yang namanya overall trade-off, gitu ya. Responsiveness versus efisiensi. Nah, kita tidak bisa kemudian inginnya responsiveness tinggi, efisiensi juga tinggi, selalu ada trade-off-nya, gitu. Sehingga kita perlu mencari titik optimalnya. Nah, di sini terkait dengan jumlah, lokasi, kapasitas, ataupun jenis dari fasilitas. Nah, ini ada trade-off-nya. Semakin banyak jumlah, gitu ya, berarti lokasinya desentralisasi, misalkan kapasitasnya besar, gitu ya. Semua fasilitas, tipe fasilitas tersedia, misalkan mulai pabriknya ada, distributornya ada, retailernya ada. Nah, ini akan meningkatkan level responsiveness. Tapi di sisi lain, gitu ya, dengan peningkatan jumlah ini fasilitas, gitu ya, yang ada, itu juga akan meningkatkan biaya sehingga efisiensinya menjadi rendah. Berikutnya adalah meningkatnya jumlah fasilitas akan meningkatkan biaya fasilitas gitu ya.
tetapi bisa biaya fasilitas dan biaya inventory, tetapi bisa menurunkan biaya transportasi gitu ya. Karena apa? Karena fasilitasnya banyak sehingga terdesentralisasi, lebih mendekati konsumen. Berarti apa? Waktu responnya jaraknya lebih pendek sehingga waktu responnya juga lebih cepat dan biaya transportasinya bisa lebih murah. Berikutnya adalah meningkatkan fleksibilitas atau kapasitas fasilitas dapat meningkatkan biaya fasilitas gitu ya. Dimana misalkan di sini kapasitasnya kan besar sehingga biaya fasilitasnya juga lebih besar. Tapi di sini bisa mengurangi biaya inventory dan waktu respon gitu ya. Dengan catatan di sini apa? Ini kan fleksibilitas ya, bukan terkait dengan fleksibilitas di sini bisa nyimpan dalam jumlah yang sedikit atau yang sangat banyak, tergantung disesuaikan dengan jumlah demand gitu ya. Pada saat seperti itu waktu responnya juga bisa cepat. Pada saat butuh banyak juga barang tersedia, pada saat butuh sedikit juga stok tersedia karena stoknya juga disesuaikan dengan jumlah permintaan, sehingga inventory cost-nya itu kecil karena yang disimpan sesuai dengan yang dipesan, sehingga karena selalu terpenuhi respon time-nya juga bisa lebih cepat. Kebalikannya adalah di sini kalau ingin efisien gitu ya, berarti jumlah dari fasilitas gitu ya, kapasitasnya, lokasi dan jenis fasilitasnya juga yang seperlunya saja gitu. Contoh misalkan ini produsen gitu ya, untuk efisiensi nggak usahlah buka gudang distributor, cukup misalkan menggandeng atau sewa gitu ya, menggandeng pihak lain. Nah, di sini efisien, tapi bisa jadi responsiveness-nya tidak tinggi, gitu. Sehingga akan berpengaruh di ini level of responsiveness-nya. Oke, ini sama ya, meningkatkan jumlah fasilitas juga meningkatkan biaya inventory dan fasilitas, tapi menurunkan biaya transportasi dan mengurangi respon time. Tapi kalau semakin efisien, semakin sedikit jumlah fasilitas juga bisa menurunkan biaya fasilitas dan biaya inventory, tetapi meningkatkan biaya transportasi dan meningkatkan respon time. Ya. Juga sama di sini dengan meningkatkan fleksibilitas atau kapasitas juga bisa meningkatkan biaya fasilitas tapi menurunkan biaya inventory dan respon time gitu ya. Berarti begitu juga di sebaliknya, pada saat tidak fleksibel karena kapasitasnya terbatas gitu ya, itu biaya fasilitasnya bisa turun tetapi akan meningkatkan biaya inventory dan meningkatkan respon time. Oke, itu adalah terkait dengan fasilitas. Berikutnya adalah terkait dengan inventory. Ini driver yang kedua. Peran inventory dalam supply chain adalah untuk apa? Di sini adalah untuk menyesuaikan antara supply dan demand. Berarti pada saat terjadi ketidaksesuaian, perusahaan biasanya butuh inventory untuk menyesuaikan ini. Sehingga nantinya demand bisa terpenuhi, konsumen bisa terpuaskan gitu ya, karena permintaannya selalu terpenuhi. Kemudian di inventory juga akan memanfaatkan skala ekonomi. Maksudnya apa? Kalau suatu proses produksi itu bisa memenuhi skala ekonomis kalau misalkan dia produksinya ajak atau konstan dan dalam kapasitas maksimal atau mendekati maksimal gitu ya. Nah, kelebihan produk jadi ini yang tidak atau belum dikirim ke distributor atau ke konsumen tentunya perlu disimpan dalam bentuk ya inventory. Itu adalah sehingga di sini memanfaatkan economy of scale. Berikutnya adalah memiliki pengaruh gitu ya terhadap aset, biaya, responsiveness dan material flow time. Kalau semakin banyak inventory, asetnya juga semakin besar. Tapi biaya inventory-nya
Anda tentunya masih ingat gitu ya, salah satu jenis aset, kalau Anda lihat neraca dari sisi kiri itu kan ada aktiva ya. Salah satu bentuk aset itu adalah apa? Inventory. Jadi sebenarnya di sini kalau banyak inventory, asetnya juga tinggi, tetapi biaya inventorinya atau biaya terkait dengan holding, cost-nya gitu ya, carrying cost itu juga menjadi tinggi kalau tidak segera inventory tersebut keluar dari gudang untuk didistribusikan ke konsumen. Begitupun juga banyak inventory, responsiveness-nya juga bisa lebih tinggi karena berapapun atau kapanpun ada order bisa langsung terpenuhi. Ya. Kemudian berikutnya ya material flow time gitu ya, karena produksinya bisa ajak gitu ya, harapannya kan bisa cepat gitu ya, dan kemudian nanti bisa juga mempercepat pengiriman ke konsumen karena inventory sudah tersedia sehingga bisa memperpendek flow time. Kalau bicara material flow time, ini adalah pengertiannya waktu yang berlaku ya, atau waktu yang dikonsumsi atau waktu yang dikeluarkan, diperlukan antara titik di mana material tersebut memasuki rantai pasok sampai keluar. Itu adalah material flow time. Nah, ini tergantung tinjauannya. Kalau secara keseluruhan berarti mulai dari supplier gitu ya sampai ke konsumen. Tapi kalau tinjauannya antara supplier dengan manufakturer berarti ya mulai dari supplier sampai manufakturer. Berikutnya di inventory ada istilah throughput. Throughput di sini adalah tingkat terjadinya penjualan. Maksudnya adalah semakin tinggi throughput berarti inventory itu semakin cepat terserap keluar fasilitas gitu ya, terserap di aktivitas penjualan. Gitu. Berikutnya kita perlu mengetahui yang namanya hukum Littles gitu ya. I sama dengan D kali T. I itu adalah flow time. Dalam hal ini kita bisa anggap juga material flow time. Kemudian T itu adalah throughput, D itu adalah demand. Berarti semakin tinggi demand, kemudian semakin tinggi throughput, berarti flow time-nya juga semakin tinggi. Nah, kemudian kita kan inginnya apa? Menekan flow time. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya, ini kita lihat adalah berdasarkan periode waktu saja, gitu ya. Contoh misalkan kalau bisa ya demand itu jangan kemudian ditumpuk. Kalau misalkan kita bisa pecah dalam satu hari, demand satu hari, gitu ya. Throughput juga bisa tinggi, misalkan 100%, berarti sebenarnya flow time-nya juga bisa lebih rendah. Tetapi kalau kita melihat adalah demand itu yang belum terpenuhi gitu ya, misalkan demand ada hari pertama, kedua, demand hari pertama, kedua, ketiga dan seterusnya belum terpenuhi, berarti kan numpuk gitu ya, sehingga throughput-nya juga rendah. Tetapi kan demand, karena demand-nya sangat tinggi, berarti bisa jadi nanti flow time-nya juga semakin tinggi juga gitu ya. Kemudian adalah peran inventory dalam strategi bersaing. Yang pertama adalah kita bisa lihat kaitannya dengan form atau bentuk dari inventory. Inventory itu kan ada, kalau misalkan sejak supplier berarti material, bahan baku gitu ya, kemudian nanti work in process, barang setengah jadi, barang jadi, terus kemudian baru dikirim ke distributor sampai ke konsumen gitu. Nah, ini form. Kemudian lokasinya. Nah, lokasi ini inventory berada di mana? Kalau misalkan masih raw material bisa jadi lokasinya adalah di supplier. Kalau sudah bahan baku sampai barang jadi di manufakturer dan seterusnya. Kemudian terkait dengan kuantitas dari inventory.
Nah, sehingga di sini ketiganya ini memungkinkan rantai pasok itu nanti kita bisa hitung gitu, kita bisa tentukan nanti biaya yang sangat rendah hingga kondisi yang paling responsif gitu. Maksudnya apa? Ya, kalau misalkan lokasi ini sedikit gitu ya, kemudian jumlahnya sedikit, nah bisa jadi kan apa? Cost-nya rendah, tetapi responsifnya juga rendah, gitu kan. Nah, tapi sebaliknya gitu, kalau misalkan lokasinya banyak, kuantitasnya juga banyak, biayanya tinggi tapi tidak efisien gitu kan, tapi sangat responsif. Berikutnya adalah terkait dengan tujuannya. Tujuannya adalah untuk menyediakan gitu ya inventory tersebut dalam bentuk lokasi jumlah yang tepat gitu ya. Untuk apa? Untuk menyediakan level responsiveness yang tepat pada biaya yang paling murah. Perannya inventory dalam strategi bersaing. Ya, ini kan idealnya. Nantinya juga akan selalu ada yang namanya trade-off. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian untuk komponen dari keputusan inventory ada cycle inventory, ya ini adalah rata-rata dan jumlah rata-rata persediaan yang digunakan untuk memenuhi permintaan antar pengiriman. Kemudian ada terkait dengan fungsi dari keputusan penentuan ukuran lot. Kemudian ada safety inventory. Nah, ini kan inventory pengaman, yaitu adalah persediaan yang disimpan jika permintaan melebihi ekspektasi. Dan juga di sini nantinya ada biaya carrying cost, itu adalah biaya simpan yang terlalu besar kalau kita menumpuk safety inventory. Tetapi keuntungannya apa? Kehilangan sales juga lebih kecil, sehingga biaya kehilangan salesnya itu lebih murah. Gitu. Berarti di sini ada apa? Trade off juga. Gitu. Nah, oke. Kalau untuk detailnya nanti akan kita bahas di bab-bab selanjutnya. Nah, ini hanya untuk awal pengertian dulu. Berikutnya ada yang namanya seasonal inventory, yaitu inventory yang disediakan untuk mengcounter gitu ya variabilitas yang dapat diprediksi, variabilitas demand yang dapat diprediksi. Nah, di sini juga ada trade off gitu terkait dengan apa? Carrying cost gitu ya. Carrying cost berarti kan harus ada inventory yang lebih gitu ya, yang disimpan, sehingga di sini akan meningkatkan carrying cost. Tapi di sisi yang lain, di sini ada yang namanya berpengaruh pada biaya produksi yang fleksibel. Maksudnya apa? Biaya produksinya ini bisa kemudian nanti disesuaikan dengan seasonal tadi. Seasonal inventory ini kan sebenarnya untuk mengantisipasi adanya permintaan yang musiman tadi. Nah, bisa jadi nanti produksi itu pada saat off season itu dia tetap produksi untuk mengantisipasi nanti apa digunakan pada saat peak season. Berikutnya adalah tingkat dari ketersediaan produk. Tingkat ketersediaan produk ini adalah fraksi, maksudnya fraksi itu pembagian gitu ya, pembagian antara permintaan yang dilayani secara tepat waktu dipasok dari apa? Produk yang ada di inventory, produk yang ada yang saat ini disimpan di gudang. Nah, kemudian di sini juga ada trade off antara biaya dan layanan ke tingkat atau service level ke konsumen.
Ya, berarti semakin banyak produk itu tersedia, sebenarnya apa service levelnya bisa tinggi karena berapapun cuma yang diminta konsumen bisa terpenuhi. Tetapi karena banyak yang disimpan sehingga apa biaya simpannya juga semakin tinggi. Oke, berikutnya adalah komponen dari keputusan inventory. Yang pertama biasanya akan meliputi matrix gitu ya, yang terkait dengan persediaan adalah case to case cycle time gitu ya, waktu siklus. Tadi kita sudah bahas case to case mulai dari biaya itu dikeluarkan pertama sampai kemudian biaya itu dikolek setelah apa produk itu terjual gitu ya. Kemudian ada average inventory, inventory turns gitu ya, atau ada yang menyebut inventory turnover. Berikutnya adalah produk yang lebih dari jumlah tertentu, jumlah hari dari persediaan tertentu, kemudian ukuran batch rata-rata untuk pemenuhan order. Ini adalah beberapa matriks terkait dengan inventory. Yang lain ada inventory pengaman rata-rata, kemudian seasonal inventory, fill rate, kemudian adalah fraction of time out of stock gitu ya. Ini terkait dengan waktu terjadinya out of stock. Kemudian obsolete inventory, ini adalah persediaan di mana barang tersebut sudah usang, sudah tidak laku lagi untuk dijual, itu adalah obsolete inventory. Nah, berikutnya adalah terkait dengan trade-off dari inventory. Selalu sama, responsiveness versus efisiensi. Meningkatnya inventory itu akan membuat rantai pasok lebih responsif gitu ya. Tapi kemudian untuk tingkat inventory yang tinggi, tingkat inventory yang lebih tinggi bisa memfasilitasi pengurangan biaya produksi dan transportasi karena peningkatan skala ekonomi. Maksudnya bukan total biaya produksi, tetapi biaya produksi per unitnya itu bisa lebih murah. Kemudian ada juga di sini trade-off-nya peningkatan biaya penyimpanan. Karena misalkan untuk responsiveness yang disimpan banyak, tapi di sisi yang lain apa holding cost-nya juga meningkat. Oke, berikutnya kita bahas transportasi. Peran transportasi dalam rantai pasok adalah untuk apa? Untuk memindahkan produk antar tahapan dalam rantai pasok. Nantinya juga akan memiliki dampak terhadap apa? Responsiveness dan efisiensi. Transportasi yang lebih cepat gitu ya, memungkinkan respon yang lebih besar, tetapi efisiensi bisa lebih rendah. Ya, karena biasanya contoh misalkan ngirim pakai truk dengan pakai pesawat, cepat mana ya? Cepat pesawat, tapi biayanya lebih tinggi gitu ya. Kemudian bisa juga mempengaruhi inventory dan juga fasilitas gitu. Kalau bisa menyediakan transportasi yang cepat, mungkin bisa jadi apa? Inventory-nya bisa inventory turnover-nya tinggi gitu, berarti masuk ke penyimpanan terus kemudian langsung keluar gitu. Dan fasilitasnya ini juga memiliki dampak fasilitas. Intinya tadi masalah terkait dengan desentralisasi, sentralisasi. Kalau desentralisasi itu kan fasilitasnya banyak sehingga transportasinya juga bisa cepat gitu ya. Menggunakan transportasi yang lebih kecil tapi kapasitas terbatas, berarti bisa jadi untuk biaya per unit produk yang dikirim itu juga bisa lebih tinggi. Oke, saya percepat saja ini karena waktunya juga mepet. Nah, kemudian kalau peran dalam strategi bersaing, di sini memungkinkan perusahaan menyesuaikan lokasi fasilitas dan inventory-nya untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara responsiveness dan efisiensi. Kemudian untuk komponen keputusan transportasi meliputi apa? Yang pertama adalah
desain jaringan transportasinya. Ini misalkan pemilihan moda transportasi, lokasi, rute, gitu ya. Kemudian apakah pengiriman secara langsung atau dengan menggunakan titik intermediate atau titik antara untuk mengkonsolidasi dulu produk, baru kemudian dipecah gitu ya di beberapa tujuan. Kemudian satu atau beberapa titik supply atau demand gitu ya, dalam sekali jalan, satu proses. Kemudian komponen yang lain adalah untuk pemilihan moda transportasi. Contoh misalkan di sini milih angkutan udara, darat yaitu truk atau kereta, atau misalkan lewat laut, atau misalkan lewat pipa. Gitu. Kalau contoh misalkan pipa gas, pipa air, itu adalah juga moda transportasi. Kemudian informasi dari produk lewat internet. Ya, tersedianya informasi tersebut lewat internet. Kemudian perbedaan kecepatan, ukuran pengiriman, biaya pengiriman, dan fleksibilitas. Ya, contoh misalkan ya kalau ingin cepat, gitu, mungkin ukuran pengirimannya kecil, gitu, cost shippingnya tidak terlalu dimasalahkan, ya mungkin lewat udara, gitu ya. Contoh misalkan seperti itu. Tetapi di sisi lain kalau ingin murah mungkin tidak bisa menggunakan lewat udara. Kalau misalkan speednya juga bukan prioritas, mungkin cukup lewat darat. Misal seperti itu. Nah, kemudian untuk metrik atau ukuran yang terkait dengan transportasi, biasanya menghitung apa? Average inbound transportation cost. Gitu ya. Inbound itu berarti dari kalau titik view-nya adalah pabrik, berarti dari supplier itu inbound. Sedangkan untuk outbound itu adalah dari pabrik keluar menuju apa? Distributor atau ke konsumen. Kemudian di sini ukuran shipment-nya. Ukuran pengiriman pendapatan rata-rata. Kemudian di sini ada biaya transportasi inbound per shipment-nya berapa. Itu nanti akan terkait dengan juga moda transportasi yang dipilih gitu ya. Itu sangat akan berpengaruh. Berikutnya average outbound transportation cost, kemudian average outbound shipment size, ukuran pengirimannya, kemudian juga average outbound transportation cost per shipment, dan juga fraction transported by mode. Berarti tiap mode nanti kan ada rasionya gitu ya, mana yang efisien, mana yang responsif. Nah, kemudian terkait dengan trade-off gitu ya, responsiveness versus efisiensi. Biaya pengangkutan suatu produk dan juga kecepatan dari pengiriman. Berarti inginnya kan kalau bisa maksimal capacity, kalau bisa sekali kirim itu banyak, sehingga apa? Biaya transportasi per unit produknya itu bisa lebih murah, itu adalah efisiensi. Tetapi dengan ngirim banyak juga akan mempengaruhi apa? Speed, sehingga responsiveness-nya rendah. Tetapi di sisi yang lain, ngirim sedikit itu efisiensinya rendah, tetapi responsiveness-nya bisa lebih cepat. Nah, kemudian menggunakan moda transportasi yang cepat dapat meningkatkan responsiveness, gitu, tapi biayanya juga akan tinggi. Tetapi di sini memang bisa kemudian menurunkan biaya persediaan karena kan cepat, gitu ya, cepat terdeliver. Anda harus ingat juga inventory, mungkin tadi juga belum dibahas, inventory itu juga ada inventory selama transportasi, gitu ya. Berarti pada saat dikirim di dalam truk, lah itu kan inventory-nya barangnya belum nyampe, berarti itu juga masih inventory. Nah, yang terakhir adalah berikutnya adalah terkait dengan informasi. Peran dalam rantai pasok itu adalah di sini meningkatkan pemanfaatan aset rantai pasok dan koordinasi aliran rantai pasok untuk meningkatkan responsiveness dan mengurangi biaya, jadi lebih efisien. Di sisi yang lain, inventory adalah driver utama yang dapat digunakan untuk memberikan respon yang lebih tinggi sekaligus bisa meningkatkan efisiensi. Peran dalam strategi bersaing dalam informasi adalah
Informasi yang akurat dapat membantu rantai pasok memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik dan biaya lebih murah. Tentunya nanti ini akan terkait dengan kemampuan IT dari suatu perusahaan. Kemudian meningkatkan visibilitas transaksi dan koordinasi keputusan di seluruh rantai pasok, dan juga nanti akan bisa memberikan informasi tracking gitu ya, mempermudah tracking. Kemudian membagikan informasi minimum yang diperlukan untuk mencapai koordinasi. Berarti tiap stage gitu harusnya bisa berbagi informasi yang dibutuhkan. Di sini terkait dengan strategi bersaing. Kemudian untuk komponen, untuk keputusan informasi, kita lihat terkait dengan sistem push atau pull. Ini akan juga informasi yang dibutuhkan, yang dipakai itu juga akan berbeda. Berikutnya adalah terkait dengan koordinasi atau berbagi informasi, gitu ya, sharing of information. Di sini koordinasi rantai pasok di semua tahapan rantai pasok bekerja untuk memaksimalkan profitabilitas total rantai pasok, gitu ya, berdasarkan informasi yang bisa di-sharing. Ini nantinya juga bisa akan menurunkan yang namanya bullwhip effect. Nah, nanti kita bahas di chapter-chapter yang berikutnya. Kemudian sales and operation planning, ya, proses perencanaan pasokan secara keseluruhan meliputi produksi dan persediaan itu untuk dapat memenuhi tingkat permintaan yang diantisipasi, yaitu untuk mengenerate penjualan. Itu juga butuh dukungan informasi yang mumpuni. Kemudian untuk teknologi pendukungnya, ya, di sini ada electronic data interchange, internet, ERP, SCM software, dan radio frequency identification. Ya, kalau untuk software SCM, software ERP itu ada salah satu developer, gitu ya, SAP, ya, perusahaan Jerman juga menyediakan dukungan software ini. Kemudian, nah, terkait dengan keputusan, apa saja nantinya ukuran di dalam informasi. Ya, contohnya di sini forecast horizon, gitu ya. Kemudian frekuensi update, misalkan update terkait dengan inventory, update pengiriman, forecast error, seasonal factor, ini juga dipertimbangkan. Kemudian variansi terhadap rencana, kemudian rasio dari variabilitas demand terhadap variabilitas order. Nah, ini metrik-metrik yang perlu diukur dalam terkait dengan informasi. Kemudian trade-off. Trade-off-nya adalah di sini complexity versus value. Ya. Intinya adalah informasi yang baik dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan responsiveness. Lebih banyak informasi tidak selalu lebih baik. Ya, banyak informasi tapi kemudian tidak bisa dimanfaatkan juga percuma. Lebih banyak informasi meningkatkan kompleksitas dan biaya infrastruktur dan analisis bisa meningkat secara eksponensial. Gitu. Tetapi untuk kasus saat ini, gitu ya, dengan berkembangnya IT, kemudian berkembangnya juga artificial intelligence, kemudian pengolahan big data dan seterusnya, ini menjadi kemudian kompleksitas di sini tidak begitu signifikan meningkatkan biaya. Kemudian evaluasi informasi minimum yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, ya, terkait dengan informasi yang perlu di-share ke pihak yang lain. Kemudian berikutnya adalah sourcing. Ya, peran sourcing dalam rantai pasok. Ya, di sini adalah merupakan kumpulan proses bisnis yang diperlukan untuk membeli barang atau jasa. Berarti lebih ke arah sourcing itu adalah pemasok. Bisa terkait dengan barang dan jasa. Nanti perusahaan akan memilih, gitu ya, aktivitas tersebut mereka jalankan sendiri atau menggandeng pihak ketiga. Nah, globalisasi itu akan menciptakan lebih banyak pilihan sumber
gitu ya, dengan peluang dan potensi peluang yang lebih besar, tapi adanya juga potensi munculnya risiko. Gitu ya. Nah, peran sourcing dalam strategi bersaing adalah keputusan sourcing sangat penting karena mempengaruhi tingkat efisiensi dan responsiveness dalam rantai pasok. Outsource kepada pihak ketiga itu bisa juga mendukung responsiveness. Tetapi di sisi yang lain, jika bisa mendukung responsiveness jika terlalu mahal untuk mengembangkan sendiri, mending gandeng pihak ketiga gitu ya, outsource. Kemudian di sini bisa mempertahankan proses responsiveness dalam perusahaan untuk mempertahankan untuk menjaga kontrol terhadap nantinya ya tentunya produk gitu ya, produk yang mengalir di rantai pasok. Kemudian komponen keputusan dalam sourcing gitu ya, in-house atau outsource gitu ya, garap sendiri atau outsource. Kemudian supplier selection gitu ya, jumlah supplier, kemudian pemilihan terkait dengan kriteria pemilihan, evaluasi, negosiasi. Kemudian keputusan berikutnya keputusan pembelian gitu ya. Setelah supplier dipilih kan kemudian ada transaksi pembelian. Nah, kemudian juga matriks yang terkait dengan sourcing lainnya gitu ya. Yaitu terkait dengan di sini adalah day payable outstanding terkait dengan jumlah hari terutang. Kemudian harga pembelian rata-rata, kisaran harga beli, kuantitas pembelian rata-rata, kualitas supply lead time, kemudian pengiriman tepat waktu dan keandalan dari pemasok. Ini merupakan ukuran-ukuran yang bisa kita kembangkan atau kita kaitkan dalam proses sourcing. Kemudian untuk trade-off-nya di sini proses sourcing di sini bisa meningkatkan ukuran dari supply chain surplus gitu yang bisa dibagi ke seluruh pihak dalam rantai pasok. Kemudian dampak sourcing terhadap penjualan, layanan, biaya produksi, biaya inventory, biaya transportasi, dan biaya informasi ini bisa muncul gitu ya. Bisa lebih tinggi, bisa juga lebih murah. Nah, lebih tinggi di sini kalau perusahaan tidak bisa memilih gitu ya supplier dengan tepat. Kemudian melakukan outsourcing ini diperlukan jika nantinya bisa diperoleh supply chain surplus yang lebih daripada perusahaan mengelola sendiri. Kemudian untuk mempertahankan fungsi internal ini bisa dilakukan kalau jika risiko outsourcing itu cukup signifikan gitu. Cukup signifikan dan juga tidak dapat meningkatkan supply chain surplus lah, itu bisa kita gunakan in-house saja. Oke. Yang terakhir adalah pricing. Gitu ya. Pricing di sini perannya adalah dalam rantai pasok menetapkan harga. Gitu ya. Penetapan harga ini untuk menentukan nanti jumlah produk yang harus jumlah harga gitu yang harus dibebankan kepada pelanggan. Kemudian penetapan harga ini bisa mempengaruhi tingkat respon dalam rantai pasok dan bisa juga mempengaruhi permintaan gitu dalam rantai pasok. Kemudian strategi penetapan harga dapat digunakan untuk menyesuaikan permintaan dan penawaran. Kemudian peran dalam strategi bersaing. Di sini perusahaan dapat menggunakan strategi penetapan harga yang optimal untuk meningkatkan efisiensi dan responsiveness. Nah, di sini juga nantinya ada strategi penetapan harga yang bervariasi. Ini dapat digunakan untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan customer responsiveness. Kalau misalkan dia ingin cepat, harganya lebih mahal, gitu ya. Itu bisa juga.
Kemudian komponen dalam keputusan penetapan harga, gitu ya. Penetapan harga dan skala ekonomi. Kemudian juga harga rendah setiap hari versus harga yang berubah-ubah, harga tinggi, harga rendah, gitu. Terus berikutnya juga terkait dengan fixed price versus menu pricing. Dan yang terakhir adalah, yang berikutnya adalah terkait dengan keputusan atau ukuran yang terkait dengan pricing, misalkan profit margin gitu ya, day sales outstanding, incremental fixed cost per order, incremental variable cost per order, average sale price, average order size, range of sale price, dan range of periodic sales gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ini trade-off-nya, yaitu trade-off yang muncul di sini adalah memahami struktur biaya untuk melakukan aktivitas rantai pasok dan nilai aktivitas itu bagi rantai pasok, sehingga nanti kita bisa kemudian dengan mengetahui struktur biaya kita bisa melakukan efisiensi. Berikutnya, strategi dapat mendukung efisiensi dalam rantai pasok dengan menurunkan biaya rantai pasok, mempertahankan pangsa pasar, dan misalkan meraih pangsa pasar yang dari pesaing. Penetapan harga yang berbeda dapat digunakan untuk menarik pelanggan dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Tapi nantinya efeknya ya tentunya juga ini terkait dengan jumlah pesanan gitu ya. Jumlah pesanan tinggi, besar, kecil tentunya juga harganya berbeda. Kemudian strategi harus membantu meningkatkan pendapatan atau mengurangi biaya atau keduanya. Itu adalah trade-off dari pricing, di mana ini bisa dilakukan untuk meningkatkan keuntungan dari perusahaan. Oke. Yang terakhir adalah ini summary-nya, gitu ya, untuk menjawab semua dari learning objective yang sudah saya sampaikan di awal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini kesannya kuliahnya agak ngebut karena memang materinya banyak dan harus tersampaikan dalam paling tidak 60 menitan gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.